berbagai paham untuk merekrut mahasiswa. Secara konvensional mungkin kayak kita ini kan melaksanakan training, daurah, ya kan. Ada juga yang lebih modern, kan, dengan memakai jalur beasiswa, ya kan. Nanti yang bisa pintar di kampus ini disuruh nanti dikasih beasiswa ke Amerika. Anak-anak hukum yang pintar-pintar, kan, anak-anak ilmu politik yang pintar-pintar disuruh kuliah di Amerika. Pulang-pulang di Amerika dia sudah sampai di sini. Harapannya apa? Apakah orang itu nanti kita kuliah di sana terus tak ada tujuan dan maksud? Pasti ada. Itu juga bahagian. Kenapa mahasiswa ini adalah suatu orang-orang yang sangat seksi, sangat unik dan sangat istimewa. Dengan begitu banyak potensi. Maka orang untuk mempengaruhi sebuah kebijakan negara, sebuah kebijakan daerah, maka yang disasar adalah mahasiswanya. Tinggal mereka nanti menunggu buah hasilnya saja. 10 tahun lagi, 15 tahun lagi. Maka di Indonesia terkenal, ada namanya Barclay, mafia Barclay. Di mana orang-orang itu tahun 54 dikasih beasiswa sama Amerika Serikat, kuliah di California atau di Kansas gitu kan, kuliah. Di sana ada beberapa orang-orang pintar, anak-anak ekonomi yang bisa pintar, dikuliahkan ke sana, setelah itu dididik di Amerika, balik-balik ke Indonesia, rupanya memetakan potensi sumber daya manusia dan setelah itu dibuka investasi sebesar-besarnya kepada Amerika Serikat, dipetakan wilayah Indonesia. Termasuklah salah satu perjanjiannya yang cukup terkenal adalah perjanjian yang berkaitan dengan Freeport. Nah, itu yang terjadi. Maka kita mahasiswa ini sebagai objek. Maka kita sebagai mahasiswa juga harus menyikapi ini dengan maka ada istilah orang kalau sudah kayak sekarang, pada kemana mahasiswa? Ya mahasiswa kemana-mana, ya, tetap aja kan. Jadi pasti kita jangan sampai juga terpancing. Nah, harus menundukkan itu. Ini adalah mahasiswa. Semua potensi, semua elemen, baik dari kepentingan secara ideologi, kapitalis, liberal, komunis, semua menginginkan bagaimana kalau ingin merubah kebijakan negara, maka kuasailah mahasiswa. Begitu juga orang-orang yang bersifat pragmatis, orientasinya bisnis dan sebagainya, kuasailah mahasiswanya. Begitu juga dalam konteks pakar hukum. Karena kita bermain di Indonesia, pengusaha-pengusaha hitam di Indonesia sudah terkenal gerakannya bahwasanya bagaimana mereka mengkaji beasiswa para lulusan hukum terbaik Indonesia, pada para lulusan Angkatan Militer Indonesia, Akademi Militer Indonesia, polisi yang terbaik untuk kuliah ke luar negeri. Sampai di sana pulang ke sini, tapi itu mereka kan sudah merasa memiliki balas budi kepada siapa? Kepada orang yang telah menyekolahkannya ke luar negeri. Sehingga untuk mengungkit kasusnya udah nggak berani kan? Nah, itu yang terjadi fenomenanya. Terus kita masuk tadi, itu pemahaman dasar sekali lah ya. Terus tadi dakwah kampus. Nah, ini dakwah kampus ini. Sekarang tujuan dakwah kampus ini apa? Nah, itu kan. Dakwah kampus adalah bagaimana, tujuan dakwah kampus adalah bagaimana menghasilkan alumni yang berafiliasi kepada Islam dan optimalisasi peran kampus dalam upaya mentransformasikan masyarakat menuju masyarakat yang Islam. Jadi tujuan kita berdakwah di kampus, baik itu di kami dan sebagainya, ataupun apapun nama gerakan kita berdakwah di kampus adalah bagaimana menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang memiliki karakter Islami, karakter buildingnya itu Islami. Islam, semua mahasiswa Islam itu bisa kita ketek, kan kelihatannya KTP Islami, dia tidak hanya sekedar Islam, tapi Islami, memiliki sifat-sifat keislaman,
karakter buildingnya memiliki Islam. Bagaimana dengan sholatnya? Ya kan? Dia Islam tapi sholat tak pernah. Ya kan? Baca Al-Quran tak tahu. Ya kan? Dan lain sebagainya. Selamat datang kepada Ustaz Wadi, ya, Ketua Kami Teknik. Itulah saya. Di rumah tak berapa ini. Jadi tujuan kita bergerak di kampus mengajak mahasiswa bagaimana mahasiswa semakin banyak memiliki karakter yang Islami. Karena kita memandang begitu seksinya, begitu istimewanya mahasiswa ini dengan semua potensi yang dimilikinya, maka sudah menjadi harus kita mengajak mahasiswa untuk memiliki karakter, ya kan? Memiliki nilai-nilai yang termasuk dalam diri terkait dengan nilai keislaman. Dan kita berharap kita ke depannya di saat dia nanti berada di dunia nyata, dia berafiliasi kepada dakwah Islam dimanapun dia berada. Dakwah Islam yang seperti apa? Dakwah Islam yang matang dialami, mau apapun namanya. Jadi bergerak kita di kampus sudah terlepas dari sekat-sekat golongan, sekat-sekat etnis, sekat-sekat level ekonomi, sekat-sekat level sambung, ya. Nggak ada senior dalam dakwah, dalam mengajak orang. Kalau memang senior kita bisa diajak untuk berafiliasi kepada Islam dan ingin Islami, ya nggak ada masalah. Nggak ada juga berdosa, umpamanya anak 2014 mengajak anak 2013. Ya kan? Begitu juga sebaliknya. Atau yang lagi-lagi tuntut skripsi itu kan untuk kunjungikan dakwah secara dia juga nggak ada berdosa. Yang selama ini yang terjadi kan kalau ingin berdakwah di kampus itu ya anak baru saja. Memang peluang terbesar untuk merekrut dia 2000 anak-anak baru. Tapi bukan berarti yang sudah berumur di kampus itu juga juga luput dari dakwah itu gitu. Nah, ini paradigma yang harus kita pahami gitu. Yang 2010, 2000, kalaupun ada 2009, 2011, nah yang semua itu adalah orang yang bisa kita ajak untuk bagaimana menjadi seorang mahasiswa Islam yang baik dan memiliki karakter Islam. Itu dulu. Ini dulu yang kita ajak mereka, yang kita dakwahi. Terusnya, ya kan kawan-kawan, nah, dalam perjalanan dakwah ini, dari semulanya hanya mungkin dakwah secara personal, kita dakwah secara pribadi, kita tak menutup kemungkinan